Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 326. Bagaimana mungkin menurunkan 50 kg dalam beberapa hari? Apakah itu tidak terlalu cepat? Apakah ada efek sampingnya? Bisakah jarum perak Anda bekerja? Ini pertama kalinya saya melihat metode seperti itu. Sharon sangat bersemangat. Jika Jack tidak membohonginya, berat badannya akan turun hingga 50 kg. Jika itu masalahnya, dia akan sangat langsing. Bagaimanapun, tingginya sekitar 170 cm, dan sosoknya akan benar-benar sempurna jika beratnya sekitar 50 kg. Jarum perak adalah untuk membuang racun dalam tubuh Anda. Meskipun tubuh Anda tidak bereaksi terhadapnya, obat-obatan itu membawa racun. Racun tetap berada di tubuh Anda, dan akan baik-baik saja setelah Anda muntah. Lalu, Jack melanjutkan, setelah Anda muntah, Anda tidak akan mendambakan daun teh lagi, dan Anda dapat menyingkirkan kecanduan Anda. Buang daun teh itu ketika Anda sampai di rumah. Untuk melangsingkan tubuh, saya akan memberi Anda 3 pil untuk nanti. Pil ini adalah sesuatu yang saya buat sendiri, dan ini bernilai setinggi langit. Makan satu setiap hari, dan saya yakin Anda akan kehilangan 15 kg setiap hari. Jack tersenyum dan mengeluarkan jarum perak. Dia perlahan menusukkannya ke salah satu titik akupuntur di bagian atas kepala Sharon. Jack, benarkah kamu bisa melakukan pengobatan? Sharon khawatir. Bagaimanapun, Jack adalah seorang veteran, mantan tentara dan bukan seorang dokter. Seorang veteran tentara memberitahunya bahwa dia bisa menyembuhkan penyakitnya dan membuang racun di tubuhnya. Sesuatu yang terasa tidak masuk akal. Namun, dia selalu menantikan untuk melangsingkan tubuh. Hidupnya sangat melelahkan, karena dia akan selalu terengah-engah jika berjalan naik turun tangga. Ini membuatnya merasa tidak berharga, dan dia ingin menyerahkan hidupnya. Jack telah memberinya harapan, dan mungkin itu satu-satunya harapannya. Meskipun sangat sulit dipercaya bahwa Jack mungkin bisa mengobatinya, akan tetapi Sharon masih memilih untuk percaya pada Jack. Jack dapat merasakan kekhawatiran Sharon dan berkata, "Jangan khawatir. Saya seorang dokter yang sangat ahli di medan perang. Membunuh dan menyelamatkan orang adalah tugas saya. Sungguh, aku kenal seorang dokter pembuat keajaiban di medan perang, dan dia sangat hebat. Dia menyelamatkan banyak nyawa tentara di medan perang. Namanya Ethan Hayes. Orang ini adalah idolaku. Dia bukan hanya dewa perang, dia juga seorang dokter yang ahli, yang menyelamatkan banyak nyawa tentara." Sharon tersenyum dan berkata, Jack, yang ada di belakangnya, mendengar ini dan merasa canggung. Apakah dia akan menakutinya jika dia mengatakan kepadanya bahwa orang yang dia bicarakan adalah muridnya, Ethan Hayes? Hanya segelintir orang yang tahu bahwa Jack adalah dokter pembuat keajaiban. Jack adalah dokter pada awalnya, tetapi karena tugas mulai menumpuk, dia tidak sempat merawat luka semua tentara. Selanjutnya, dia menemukan bahwa Ethan memiliki pengetahuan medis dan sangat berbakat. Sehingga, dia meneruskan pengetahuan medis itu kepadanya. Meskipun keterampilan Ethan tidak sebagus miliknya, dan terus-menerus memanggilnya untuk meminta bantuan, Ethan dikenal publik sebagai dokter pembuat keajaiban. Di sisi lain, tidak ada yang tahu bahwa keterampilan Jack jauh lebih maju daripada Ethan. Apa yang kamu lakukan? Selena sedang makan malam sampai dia menyadari bahwa Jack tidak datang ke rumah untuk waktu yang lama. Dia melihat keluar rumah, dan melihat mereka berdua duduk di bawah pohon beringin besar. Dia terlalu penasaran, sehingga dia berjalan ke arah mereka untuk melihat. Dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Jack sebenarnya telah menusukkan jarum perak di atas kepala Sharon. Pengawal yang tinggal di belakang, dan bertanggung jawab untuk mengirim Sharon pulang, juga mengikuti Selena dari belakang. Dia hampir melompat ketakutan ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Wajahnya menjadi gelap, dan dia berbicara dengan marah, "Anak muda, apa yang kamu lakukan? Kamu hanya seorang veteran. Jika sesuatu terjadi pada Nona Sharon, seluruh keluargamu harus mati bersamanya. Jangan menyela, dia sedang mengobatiku." Sharon berteriak kepada pengawalnya. Bab 327. Pengobatan. Selena dan pengawalnya tercengang dengan jawabannya. Pemuda ini bisa memberikan pengobatan. Namun, karena Sharon memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu, mereka tetap diam dan hanya bisa menunggu diam di samping. Setelah beberapa waktu, ada sekitar selusin jarum perak di kepala Sharon. Jack memutar jarum sedikit dengan fokus dan perhatian penuh.
Dia melepas jarum satu persatu setelah beberapa saat. Pengawal itu santai ketika dia melihat bahwa Sharon baik-baik saja setelah jarumnya dilepas. Tiba-tiba, Sharon memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Ada apa? Anak muda, ada apa dengan Nona Sharon? Matilah kamu jika terjadi sesuatu padanya. Pengawal itu ketakutan ketika dia melihat apa yang terjadi. Dia mengepalkan tinjunya saat dia menatap Jack dengan marah dan hendak memukulnya. Ini darah beracun. Aku sudah mengeluarkan semua racun dari tubuhnya. Jack tersenyum acuh tak acuh. Dia mengeluarkan 3 pil hitam dan memberikannya kepada Sharon. Ambil satu setiap hari. Ingatlah untuk meminumnya setengah jam setelah sarapan. Oke, terima kasih. Aku akan membalasmu jika benar-benar berhasil. Sharon tersenyum dan melanjutkan, kalau begitu, kamu akan menjadi sahabatku. Jack tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu membayar saya kembali. Saya dapat menjual obat ini seharga 10 atau 100 juta dolar per pil. Saya akan memberikan ini kepada Anda, dan saya hanya memiliki satu permintaan. Berhentilah mengganggu saya, dan berhenti memikirkan untuk menikah dengan saya, oke? Sharon sangat malu dan dia tersenyum. Baiklah, aku berjanji. Selena yang berada di sampingnya, merasa terharu dengan apa yang dilakukan Jack. Orang ini membual. Bagaimana bisa 3 pil hitam seperti arang, harganya begitu mahal. Hanya Sharon, yang bodoh yang akan percaya padanya. Oh ya, menurutku sebaiknya Anda tidak keluar rumah selama 3 hari ini. Anda akan sering ke toilet. Saya juga takut orang tuamu mungkin tidak mengenalimu, jika kamu bersembunyi dan tiba-tiba muncul di depan mereka. Jangan bertemu siapapun untuk sementara waktu, dan hanya bersama orang tuamu. Amati hasilnya setelah 3 hari. Jack berpikir dan mengingatkan Sharon. Oke. Adapun bajingan itu, Selena Smith, aku tidak akan bertemu dengannya selama 3 hari ini. Aku akan kembali padanya, setelah aku merasa lebih baik. Dia terlalu berlebihan. Aku telah memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia ingin menyakiti saya. Sharon sangat marah ketika dia memikirkan bagaimana Selena adalah alasan di balik kesengsaraannya. Dia pasti akan membalas dendam untuk ini. Setelah semuanya selesai, Sharon segera pergi dengan mobil bersama pengawalnya. Obat apa yang kamu berikan padanya? Kamu bahkan membual bahwa itu bisa dijual seharga 10 hingga 100 juta dolar. Setelah Sharon pergi, Selena memelototi Jack dan bertanya. Sebuah obat ajaib dan mujarab. Jack tersenyum dan berkata, sayang, mengapa kamu mengikutiku keluar? Apakah kamu khawatir aku akan diculik? Bab 328. Mustahil. Dia bisa merebutmu dari tanganku, tidak ada yang peduli. Lagi pula, kamu tidak perlu khawatir tentang uang jika kamu pergi bersamanya. Bagus juga bagimu untuk mendapatkan istri yang gemuk juga. Sebenarnya Selena tersentuh, akan tetapi dia tidak mau mengakuinya. Dia berbalik dan berjalan menuju ke dalam rumah. Dia tidak bisa mengerti bagaimana seorang wanita akan mengaku dan melamar Jack hanya beberapa hari setelah dia pulang ke rumah. Awalnya, Selena mengira dia adalah wanita muda kaya yang mengenakan topeng dan memiliki sosok yang bagus. Jika Jack memiliki hubungan dengan wanita itu, apakah dia akan meninggalkannya dan putri mereka? Itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Dia tidak tahu bahwa itu adalah wanita gemuk, Sharon George. Dan bukan wanita bertopeng. Meskipun dia gemuk, dia memiliki fondasi yang bagus. Ini akan menjadi berita penting ketika Sharon menjadi wanita cantik 3 hari kemudian. Jack tersenyum acuh tak acuh dan dengan cepat mengingat sesuatu. Dia menamparkan kepalanya dan berseru, sial, saya lupa mengingatkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang bagaimana saya membantunya langsing. Apakah aku akan mendapat masalah jika dia memberitahu orang lain tentang hal itu? 3 pil itu untuk dia langsing. Selena merasa canggung. Kondisi Sharon telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dia telah mengunjungi banyak dokter, tetapi mereka tidak dapat membuat diagnosis dan penyembuhannya. Banyak orang menyebutnya sebagai penyakit aneh. Semua orang merasa bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Jack hanya memberinya 3 pil, dan apakah itu adalah obatnya? Dia juga bertanya-tanya, apakah Jack berbohong kepada Sharon? Selena kemudian berpikir, pil yang diberikan Jack kepada Sharon tidak akan memiliki efek samping, meski tidak membantunya menurunkan berat badan. Lagi pula, Jack tidak bodoh, sehingga dia tidak akan memberinya racun atau obat-obatan berbahaya. Dia benar-benar pergi.
Bagus kalau dia sudah pergi. Semuanya baik-baik saja selama dia tidak marah. Fiona merasa lega saat melihat Jack dan Selena kembali. Meskipun Sharon gemuk, dia cukup cantik. Jack, kamu benar-benar dapat mempertimbangkannya. Namun, itu hanya akan berhasil jika dia adalah istri kedua, dan memanggil Selena sebagai kakak perempuannya. Ibu, kamu terlalu mencintai uang. Selena terdiam dan dia memelototi ibunya. Siapa yang tidak suka uang? Kita akan dipandang rendah jika kita tidak punya uang, kita tidak mampu membeli daging jika kita tidak punya uang, Anda masih harus memungut sampah seperti dulu jika kita tidak punya uang. Kylie tidak akan punya uang untuk belajar di taman kanak-kanak normal, apalagi taman kanak-kanak yang dia pelajari sekarang. Apakah menurutmu uang tidak penting? Saya sangat menderita karena kekurangan uang 5 tahun terakhir ini. Kami menikmati makanan enak ketika kami berada di keluarga Taylor. Karena Jack, kami harus, Fiona mulai mengeluh dan tidak berhenti bahkan setelah putrinya memperingatkannya. Selena hanya bisa menutup mulutnya. Dia tidak tahu berapa lama Fiona akan mengeluh jika dia tidak menghentikannya. Akhirnya, Selena memandang Jack dan berkata, Jack, pergilah makan malam. Kami sudah selesai makan. Segera, Sharon tiba di rumah beserta pengawalnya dengan gembira. Namun, setiap anggota keluarga George sedang menunggunya di pintu. Ayah, Ibu. Sharon merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di sana, jadi dia menyapa dengan takut-takut. Bab 329. Ikut kami ke rumah. Tuan George berkata dengan wajah gelap. Segera, Sharon dan yang lainnya tiba di ruang tamu yang sangat besar. Kudengar kau mengaku pada seseorang hari ini. Orang itu adalah pria yang menikah dengan keluarga istri dan seorang veteran, kan? Bukan hanya dia dari keluarga miskin, dia sudah punya istri dan anak, kan? Tuan George sangat marah. Putrinya telah mengecewakannya, dan itu menodai martabat keluarga George. Meskipun memalukan, semua bisa dimaafkan jika dia berhasil. Setidaknya, putrinya punya suami. Namun, Jack tidak mengenal Sharon, sehingga kemungkinan Sharon gagal dalam pengakuannya sangat besar. Keluarga mereka akan kehilangan muka jika dia gagal. Ayah, aku tidak tahu bahwa kamu masih sangat peduli padaku. Kamu tahu tentang semua detailnya. Sharon menundukkan kepalanya, diam-diam tersenyum dan berkata, kamu. Tuan George sangat marah ketika dia melihat putrinya tersenyum. Dia memelototinya. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah mempermalukan kami karena kamu mengaku kepada seorang pria dan meminta seseorang dari latar belakang keluarga seperti itu untuk menikahimu? Kamu bukan satu-satunya yang mendapat malu, kami sebagai keluarga juga ikut terpengaruh. Ya, Sharon. Pengagummu berasal dari keluarga yang baik dan kau lebih suka mantan tentara. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Ibu Sharon sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia hampir pingsan ketika dia tahu tentang hal ini. Putrinya tidak tahu malu. Kekhawatiran utamanya adalah berat badan putrinya semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Jika ini tidak berhenti, dia takut berat badan putrinya akan mencapai 150 kg. Ayah, Ibu, dia pria yang sangat baik. Lagi pula, tidak masalah ditolak. Menahan perasaan itu sendiri akan lebih menyakitkan. Sharon menjelaskan, namun, dia pria yang sangat baik. Meskipun dia tidak menyukaiku, dia tidak menolakku di depan umum. Dia meminta pengawal dan teman-temanku untuk pergi dahulu, sebelum dia menyarankan agar kita berbicara secara pribadi. Dengan begitu, tidak hanya bahwa saya tidak dipermalukan di depan umum, dia menghormati saya dengan berbicara kepada saya secara pribadi. Sharon tersenyum dan melanjutkan, kalian semua tidak perlu mengkhawatirkanku. Meskipun aku tidak bisa bersama pria yang begitu baik, aku sangat bersyukur telah bertemu dengan orang yang baik seperti dia. Dan aku mungkin akan bertemu seseorang yang cocok untukku di masa depan. Tidak menolakmu di depan umum. Meminta orang lain pergi duluan. Tuan George merasa lega dan bingung pada saat yang sama. Sepertinya Jack adalah orang yang sangat baik. Dia menempatkan dirinya pada posisi orang lain, dan peduli dengan perasaan mereka. Oh ya, Ayah, Ibu. Saya tidak akan meninggalkan rumah selama 3 hari. Kalian juga tidak boleh keluar. Tetap dan lihat bagaimana saya langsing dalam 3 hari. Saya akan kehilangan 50 kg dalam 3 hari. Inilah yang dikatakan Jack kepadaku. Siapa yang tahu bahwa dia juga seorang dokter? Sharon tersenyum dan menghela napas lagi. Aku benar-benar ingin menikah dengannya. Akan sangat bagus jika dia juga menyukaiku. 50 kg dalam 3 hari.
Dia pasti pembohong. Tuan George dan istrinya saling berpandangan dan tidak bisa berkata-kata. Bab 330. Pembohong. Tidak mungkin, aku percaya padanya. Sharon tersenyum dan melanjutkan, aku akan naik, mandi, dan tidur. Besok pagi, setelah aku sarapan, kamu bisa mengamati bagaimana aku bisa menurunkan berat badanku. Dia berjalan menuju villa tempat dia tinggal setelah dia berbicara. Kita sudah menyiapkan makanan favoritmu, paha ayam, kue, dan makanan enak lainnya. Kamu tidak ingin makan malam? Tuan George memandang putrinya dari belakang dan bertanya dengan tidak percaya. Beberapa hari yang lalu, Sharon akan mengatakan bahwa dia lapar, dan mulai makan dan minum sepuasnya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia ingin mandi dan tidur. Sharon berbalik dan mengerutkan kening. Aneh. Aku tidak merasa lapar sekarang. Sepertinya aku tidak punya nafsu makan. Dia berjalan keluar sendirian setelah dia selesai berbicara. Dia mengerti betul bahwa ini adalah efek dari Jack yang memaksa racun keluar dari tubuhnya. Dia tidak lapar. Setiap anggota keluarga George membuka mata lebar-lebar seolah-olah mereka melihat hantu. Anggota keluarga George tidak terlalu memperhatikannya. Mereka pergi tidur setelah makan. Keesokan paginya, Sharon bangun dan makan. Dia tidak makan banyak, hanya dengan segelas susu kedelai dan 2 buah roti. Sharon beristirahat sejenak setelah makan, sebelum mengeluarkan pil dan siap menelannya. Tunggu, obat apa ini? Siapa yang memberikannya padamu? Apakah itu dari Jack? Tuan George terkejut ketika dia melihat ini, dan dengan cepat bertanya tentang detailnya. Ya, dia memberikannya kepadaku. Dia mengatakan bahwa obat ini akan bekerja dengan baik, kata Sharon sambil tersenyum. Tidak. Kamu tidak bisa meminum pil itu. Sharon tidak menyangka Tuan George akan berjalan maju, menamparkan tangannya, dan menyebabkan pil itu jatuh ke tanah. Dia bahkan menginjaknya. Kenapa kamu mau meminum pil ini? Bagaimana kamu bisa minum obat yang diberikan oleh seorang prajurit? Kamu satu-satunya pewaris keluarga George. Jika kamu mati, kita tidak akan punya apa-apa. Ayah, mengapa kamu menginjaknya? Sharon hampir berteriak karena marah, ketika dia melihat pil yang telah dihancurkan menjadi bubuk. Aku mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan pil ini. Kenapa? Kenapa kamu menginjaknya? Putriku, kamu tidak bisa minum obat ini. Nyonya George melangkah maju dan berkata, dia hanya seorang prajurit, bukan seorang dokter. Bagaimana kamu bisa menerima sesuatu darinya? Dia pikir dia siapa? Apa yang harus kita lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Ibu, dia berkata bahwa dia seorang dokter, dan dia dapat mengenali penyebab penyakitku. Saya hanya memiliki satu kesempatan ini. Semua dokter lain gagal menyembuhkan saya. Sharon menghentakkan kakinya karena marah. Jika aku harus melanjutkan hidupku seperti ini, aku lebih baik mati. Jadi, aku harus mencobanya. Lagi pula, kalian tahu bahwa dia adalah seorang prajurit yang berjuang untuk Daxia. Bagaimana orang seperti dia memberiku racun? Tapi, ini tidak terlihat seperti obat. Obat dari rumah sakit biasanya datang dalam bentuk tablet, dan apa yang dia berikan padamu tidak hanya terlihat seperti kotoran tikus, tapi juga sedikit bau. Aku curiga itu kotoran tikus yang dia bentuk menjadi bola. Tuan George berkata tanpa daya. Sharon mengabaikan mereka. Dia berjalan dan minum air. Dia kemudian mengeluarkan pil lain, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya, sebelum yang lain menyadari apa yang dia lakukan. Ada lagi. Jangan ditelan. Nona Sharon, itu berbahaya. Biarkan orang lain mencobanya dulu. Namun, sudah terlambat. Sharon sudah menelan pil itu.